Sekarang kapan disunahkan untuk berwudu? Yang pertama, inda dzikrillah, ketika membaca zikir kepada Allah. Nah, tadi kembali ke Quran lagi. Masih ingat tadi Quran? Debat, ada yang bilang ini wajib wudu, ada yang bilang tidak wajib wudu. Padahal sebenarnya bagi orang yang tidak wajib wudu pun tetap menganjurkan untuk berwudu. Loh, zikir apa yang lebih afdol dari Quran? Coba Ustaz tanya sama ibu. Zikir apa Pak yang lebih indah dari Quran? Rasulullah mengatakan afdalu dzikri ayatullah. Sebaik-baik zikir itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya bilang, walaupun ibu berpendapat, Pak Ustadz, bagi saya membaca Quran tidak wajib dalam kondisi suci pun, sebenarnya tetap dianjurkan untuk berzikir. Jadi ini sunnah bukan wajib. Maka pertanyaan yang sering muncul, biasanya ibu-ibu bertanya, Pak Ustadz, saya sholat, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Saya berzikir. Ketika saya berzikir, tekanan itu begitu kuat. Keringat dingin pun bercucuran. Tekanan itu menghantam ke lantai bumi. Apa itu, Bu? Kentut, Masya Allah, susah banget. Dibuat bersastra. Akhirnya ibu kentut, ya kan? Loh, jangan dipikir Pak, mentang-mentang ibu-ibu gini cantik-cantik, kentutnya bau juga sama. Dipikir mentang-mentang ibu-ibu terus kentutnya nggak bau gitu. Bau, sama aja. Pas kentut, pas. Ini mulai bingung, gimana Pak Ustadz zikir saya ini? Ya Allah Pak Ustadz, apakah sholat saya batal? Tidak. Sholat saya sah Pak Ustadz? Sah. Boleh nggak saya berzikir dalam kondisi saya masih menanggung hadas Pak Ustadz? Boleh. Nggak apa-apa. Tapi afdolnya memang kalau bisa ibu wudu dulu, melanjutkan zikir. Tapi kalau ibu nggak bisa, ya nggak apa-apa. Karena berzikir tidak wajib dalam kondisi berwudu, tapi lebih afdol dalam kondisi berwudu. Ibu mohon maaf ya, nanti ambil air wudu, duduk di loteng atas gitu Bu, sambil bawa tasbih, subhanallah walhamdulillah. Rehatkan diri dulu ya. Masalah utang lupain, suami yang nggak jelas itu lupain dulu sebentar ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Enak ibu mandengin laut sana Bu ya. Ibu naik ke perapatan yang paling tinggi itu apa namanya, Pelayaran, ada kafe Puncak. Ibu naik sana, ibu liatin lautan itu, subhanallah subhanallah walhamdulillah. Netes air mata. Pas balik badan, suaminya lagi bareng sama cewek, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah. Emang laki-laki tuh gitu Bu ya. Laki-laki itu makhluk paling egois, betul? Laki-laki tuh maunya menang sendiri, betul? Nah, makanya Ustadz gak sudi kawin sama laki-laki ya. Ibu udah tahu laki-laki begitu, mau aja ibu kawin sama laki-laki. Jadi teman-teman yang berbahagia, satu, zikir. Mana dalilnya Pak Ustadz? Adalah hadis riwayat Muhajir. Diceritakan suatu ketika Nabi lagi duduk, ada orang memberi salam. Lihat Nabi Anda beretikanya gimana? Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi gak jawab, Nabi malah wudu. Mudah selesai wudu, Nabi bilang waalaikumsalam. Etika yang diajarkan Rasulullah. Bahkan Nabi gak mau menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi berwudu. Kita kurang ajar, nggak punya adab, nggak punya etika. Kadang-kadang jangan ngomongin ayatnya, bukunya saja. Ada kemarin ibu-ibu pengajian nih, jangan sampai di MIQ ada itu. Lagi pengajian duduk gini, ini kayak duduk kayak ibu-ibu gini. Ada Quran di depannya gini, sejajar dengan telapak kakinya. Bu, astagfirullah itu kan Quran. Kenapa ibu taruh begitu? Apa jawab dia, Pak Ustadz? Ini kan cuman kertas. Quran itu di Lauh Mahfuz. Ini cuman kertas. Oh. Saya tanya, ada di pinggir apa lemari ada foto. Ini foto siapa? Foto bapak saya Pak Ustadz. Mana beliau? Almarhum Pak Ustadz. Saya taruh di bawah telapak kaki saya. Marah dia Bu. Kenapa Pak Ustadz injek foto bapak saya? Ini kan cuma kertas. Bapakmu di kuburan. Ya?
Jadi tidak ada hubungan. Tapi kan melecehkan Pak Ustadz. Nah sama. Quran juga kau injak kau samping kakimu tadi itu melecehkan. Adabmu mana? Etikanya mana? Jangan kayak begitu. Quran diinjak orang kafir aja kalian marah. Tapi orang Islam kadang nggak punya etika, malah menginjak ayat-ayat Allah. Hati-hati loh Bu, kadang ada sejadah, ada ayat Qurannya. Nggak benar itu. Sejadah ada ayat Qurannya. Hati-hati ibu-ibu, kadang jilbab juga begitu, ada ayat Qurannya. Dibawa jalan-jalan ke mall, masuk ke toilet, ya ada tulisan ayat Qurannya, ada surah Al-Ikhlas. Maksud hati ingin memuliakan, tapi ternyata malah justru melecehkan. Waliyadzubillah. Ya Pak Ustadz, kalau kayak gitu kayak apa yang di HP itu Pak Ustadz? Ayo, itu di HP ada Qurannya. Apa Qurannya? HP-nya harus ditaruh luar sebelum kita masuk toilet. Kalau ibu tinggal masuk, bukan Quran yang hilang, HP-HP-nya hilang semua. Nah maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, untuk HP berbeda. Ini HP itu mengambil hukum yang terjadi Bu. Ibu, ini saya kasih contoh ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau Ustadz lagi buka Quran nih, misalnya begini. Ini sekarang HP Ustadz hukumnya Quran ini Pak. Ini yang saya pegang ini hukumnya Quran. Tapi kalau Ustadz masuk ke dalam toilet, saya akan tigel pojok, matikan. Nah ini kembali berarti ini bukan Quran lagi. Jadi hukumnya apa yang terjadi pada saat itu? Paham ya? Seperti itu gambarannya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa, saya cuma mau lihatkan tab saya bagus gitu. Dikasih orang Bu, dikasih. Emang ibu gak pernah ngasih saya apa-apa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jarang orang tahu nih. Yang kedua, jarang orang ngerti yang kayak begini Bu. Yang kedua, sudah dengerin. Ini adalah jarang orang paham kayak begini. Kemudian berikutnya yang ketiga. Oh, berarti yang keberapa nih? Kedua apa ketiga? Siap jadi yang kedua ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, indan naum, ketika mau tidur. Jadi ternyata Pak, kalau mau tidur tuh sunahnya wudu Bu. Mana dalilnya Pak Ustadz? Hadis Barra bin Azib. Nabi mengatakan, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari maupun Imam Muslim, dikatakan innaka idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Barra, kalau kamu sampai ke ranjangmu, maka berwudulah kamu seperti wudunya orang yang sedang mau sholat. Jadi kalau udah mau tidur, jangan langsung tidur, wudu dulu Bu. Ya, wudu dulu. Ini kadang-kadang langsung tidur aja. Tadi tuh ngomong-ngomong, saya ngisi kajian di Stal Kuda tadi, pembahasannya tentang fikih kecantikan. Nanti kapan-kapan kita sampai ke tema itu Bu, tenang aja. Ini kita masih bab wudu. Ada juga kemarin yang tanya, Ustadz kenapa sih tema kita kok beda pengajian lain? Temanya tuh keren-keren. Kalau kita ini kayak orang ngaji gitu. Saya bilang ini yang nggak ada di Balikpapan. Kalau tema-tema umum banyak pengajian di mana-mana. Nah saya bilang nanti kita belajarnya dikit. Memang continue kayak orang ngaji. Ya Bu ya. Ibu kayaknya nggak ikhlas juga deh perasaannya. Kita ngajinya dikit-dikit, tapi insya Allah kita kontinyukan. Nanti habis ini bab wudu tuntas hari ini Bu. Nanti insya Allah minggu depan kita udah masuk tentang bab mandi jinabah. Gitu Bu ya. Dikit-dikit, yang sabar orang ngaji. Nanti tema fikih kecantikan akan kita bahas. Itu mungkin kurang lebih sekitar ya 23 tahun lagi insya Allah lah ya. Aminin biar panjang umur, amin. Ibu udah kayak mau mati aja Ibu. Aminin ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat semuanya. Baik ibu-ibu, ketika mau tidur tadi pagi tuh ngebahas tentang fikih kecantikan. Saya bilang daripada ibu macam-macam mau tidur nggak karuan tuh mukanya dikasih bedak putih-putih. Itu bedak apa tuh Bu? Iya, yang putih-putih. Udah kayak hantu muka ibu. Matanya dikasih apa itu, timun, tomat, bawang putih, bawang merah, terasi. Otak ulek jadi sambel sekalian situ ya. Jadi Masya Allah Ibu kalau mau bening putih, ini pengalaman Ustadz dulu pernah ke Malang.
punya teman jadi kiai, Bu. Nah, muridnya itu santrinya ternyata perempuan semua, Pak. Saya nggak bilang cantik, saya bilang semuanya bening. Akhirnya saya tanya, santrimu kok bisa bening semua? Emangnya kalau masuk sini disyaratkan harus bening dulu? Karena kalau disyaratkan bening, kasihan muridku di Balikpapan tidak ada yang lolos masuk ke sini ya. Jadi Masya Allah, Bu, bening-bening, Bu, putih-putih wajahnya. Habis itu kata si ustadznya, ya enggak Tat, saya enggak milih-milih, siapa aja boleh masuk. Cuman bedanya di sini tiap menjelang tidur kami suruh mereka berwudu, Pak Ustadz. Dan itu terasa, Bu. Ibu praktekin ya. Setiap mau tidur wudu dulu. Setiap mau tidur wudu. Pak Ustadz nanti kadang udah wudu, baru nyender tembok, suami nakal. Udah mulai pegang-pegang, bergerilya. Apakah nanti saya wudu lagi? Tidak perlu wudu lagi. Ya, artinya cukup udah. Yang penting ibu udah wudu untuk tidur. Masalah nanti sebelum tidur keburu kentut, keburu buang angin, buang air kecil, buang air besar, bersentuhan suami, maka tidak perlu untuk berwudu lagi. Jelas ya? Oke. Kemudian yang ketiga, untuk orang junub disunahkan wudu dalam 3 keadaan. Dalam berapa, Bu? Dalam 3 keadaan. 1, 2, 3. Ini loh ya. Ya terserah saya toh, saya ustadznya kok ibu yang ngatur. Pak Ustadz istrinya ada berapa? 1. 4. Orang 1, 4 sembarangan aja. Bu, orangnya hadir. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 3, Bu. Orang junub disunahkan wudu dalam 3 keadaan. Ini kalau ibu nggak ngaji kayak gini nggak bakal dapat pelajaran kayak begini, Bu. Serius. Ya, kalau ibu ngaji di masjid-masjid pengajian umum paling temanya sabar. Sabar, tawakal, ikhlas, ridho, gitu aja. Akhirnya hidup ibu tuh ya ikhlas, kita aja nggak ngerti apa-apa. Ternyata orang junub itu disunahkan wudu, Pak, dalam 3 keadaan. Kapan, Pak Ustadz? Yang pertama, dengerin, inda iradatil akli, ketika mau makan, ketika mau minum. Habis berhubungan, inya uyuh banar Ustadz, inya tekipai, tampas. Akhirnya ngambil minum, dia minum susu beruang. Stop. Kenapa, Pak Ustadz? Makruh. Terus wudu dulu. Habis wudu silakan minum. Habis berhubungan tidak boleh langsung makan, makruh. Minimal wudu dulu. Dan ternyata, Bu, subhanallah, ya saya baca di sebuah artikel kemarin, orang selesai berhubungan, ketika selesai ereksi, itu pori-porinya membesar. Iya, pori-porinya membesar. Sehingga kalau ada orang makan dan minum, itu akan kecampuran dengan udara, dan itu bisa membahayakan tubuh kita. Hati-hati. Jadi Allah itu memerintahkan dulunya kita nggak ada urusan. Mau pori-pori membesar kek, mau apa kek, nggak urus. Yang penting kita ikuti perintah Allah. Ternyata sekarang terbuktikan. Bu, mohon maaf, Bu, laki-laki nggak boleh pakai emas, perempuan kok boleh. Ternyata emas itu serpian debu. Ibu kalau pakai emas dalam 10 tahun berkurang apa tidak? Larinya kemana? Nih, ke pembuluh darah. Perempuan bisa keluar melalui haid. Laki-laki zat emas mengendap bisa menyebabkan penyakit Alzheimer, penuaan dini. Coba itu kalau enggak Allah yang perintahkan. Dulu kita nggak tahu. Fakta membuktikan laki-laki memang nggak boleh pakai emas. Karena laki-laki tidak punya siklus mengeluarkan darah haid. Masya Allah. Laki-laki nggak boleh pakai sutra, perempuan boleh. Kenapa, Pak Ustadz? Fakta membuktikan bahwa laki-laki yang terlalu sering menggunakan sutra akan mempersulit memiliki keturunan. Ya, sutra yang di Indomaret itu loh. Sampingnya permen karet ya. Pura-pura gak ngerti Bapak. Apa sih? Alah tuh ya. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dah, 1 ya. Jadi ketika orang junub mau makan, mau minum disunahkan untuk wudu. Yang kedua, ketika mau yang kedua nggak nyambung berarti.
Kan yang ketiga ini tadi kita membahas untuk orang junub. Nah, orang junub itu disunahkan wudhu dalam 3 keadaan. Yang pertama tadi ketika mau makan, ketika mau minum. Berarti sekarang yang keberapa? Yang kedua. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengerin Ustadz. Yang kedua, ketika mau repeat against. Ngerti enggak? Replay. Alah, susah banget ya. Ketika mau nambah lagi, habis berhubungan, pengen berhubungan lagi, maka disunahkan untuk berwudu. Tapi itu dulu, ketika pengantin baru. Sekarang, sekali aja sakitnya 15 hari, ya. Maka ibu-ibu ketika suami hendak mengulangi habis berhubungan, kemudian mau berhubungan lagi, mas stop. Apa lagi Mi? Wudu. Subhanallah. Habis berhubungan mau minum, mas stop. Apa lagi Mi? Wudu dulu. Kok tambah repot perasaan kamu habis selesai pengajian? Nah, hukum agamanya begitu. Dan yang ketiga, ketika mau tidur, jangan tidur dalam kondisi junub. Karena orang tidur dalam kondisi junub, rumahnya nggak dimasukin sama malaikat. Kalau nggak dimasukin malaikat, berarti rumah kita diisi sama siapa, Bu? Ngomong setan, gak usah ngeliatin saya. Sopan, setan. Nunduk, setan. Gitu loh. Rumahnya nggak dimasukin malaikat, berarti diisi sama. Nah gitu. Jadi hati-hati Pak sama setan, hati-hati. Karena setan itu selalu mengganggu kita. Ustadz dilawan, rasain situ.